Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada pembahasan kali ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada sistem pernapasan pada manusia yang pertama, untuk mengidentifikasi organ sistem pernapasan. Yang kedua, untuk membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi contoh kelainan pada sistem pernapasan. Apa itu pernapasan? Ya, pernapasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, pada sistem pernapasan manusia, kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu organ pernapasan yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan yang terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, jenis pernapasan yang terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan yang terakhir, kelainan pernapasan. Contohnya ada TBC, pneumonia, emfisema, dan kanker paru-paru. Baik adik-adik, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, dan yang kelima atau terakhir yaitu paru-paru, yang di dalamnya terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikut ini adalah organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Organ yang kedua yaitu faring dan laring. Jadi, faring adalah persimpangan antara sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan, sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis inilah yang berbentuk katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan, sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernafas bebarengan, yang bertujuan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorokan atau trakea. Organ yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya terdapat di daerah leher. Trakea terdiri atas gelang-gelang tulang rawan yang memanjang dari leher hingga ke dada. Dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua, ke arah kiri dan ke arah kanan, yang kita sebut sebagai bronkus. Bronkus akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Yang keempat yaitu paru-paru bagian luar. Paru-paru bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri memiliki dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Sementara pada paru-paru kanan memiliki tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior.
Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki 2 lobus karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa disebut dengan pleura. Yang kelima yaitu paru-paru bagian dalam. Di dalam paru-paru bagian dalam terdapat trakea yang bercabang dua menjadi bronkus. Lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa disebut dengan alveolus. Berikut ini adalah contoh gambar dari alveolus. Jadi alveolus adalah gelembung-gelembung halus yang tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh darah kapiler. Di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini dalamnya berisi darah yang akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung melewati faring dan laring, kemudian masuk ke dalam trakea, selanjutnya masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran. Oksigen akan masuk ke dalam darah, dan darah melepaskan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus menuju bronkiolus ke bronkus, trakea melewati faring dan laring, dan keluar lagi melalui rongga hidung yang biasa disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya, proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi yaitu memasukkan udara, di mana otot antar tulang rusuk dan diafragma berkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada mengembang. Proses ekspirasi yaitu mengeluarkan udara, di mana otot antar tulang rusuk dan diafragma berelaksasi, tulang rusuk turun, dan volume dada menurun. Baik adik-adik, selanjutnya jenis pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Pada proses inspirasinya, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan paru-paru kecil, dan udara masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru besar, dan udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Pada proses inspirasinya, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan paru-paru kecil, dan udaranya masuk. Dan pada proses ekspirasinya, otot diafragma berelaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil, tekanan paru-parunya besar, dan udaranya keluar. Selanjutnya, pernapasan internal merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel di seluruh tubuh. Jadi, darah yang dibawa oleh pembuluh kapiler akan melepaskan oksigen ke sel dan sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Yang kedua, pernapasan eksternal merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi, alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di dalam pembuluh kapiler. Kemudian, darah dalam pembuluh kapiler melepaskan karbon dioksida ke alveolus untuk dihembuskan. Baik adik-adik, selanjutnya yang terakhir, penyakit sistem pernapasan. Berikut ini adalah contoh-contoh kelainan dan penyakit sistem pernapasan. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus tuberculosis, di mana alveolusnya mengandung banyak cairan. Yang kedua ada pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Yang ketiga ada bronkitis yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan batuk berdahak-dahak.
Yang keempat ada asma yang disebabkan oleh alergi sehingga terjadi penyempitan saluran pernapasan. Yang kelima ada emfisema di mana alveolusnya penuh dengan cairan. Yang keenam ada kanker paru-paru, yaitu jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak dapat berfungsi.